Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil Bulughul Maram. Itu ya Bu. Ngajinya kitab Bulughul Maram. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. 3 orang, 3 golongan yang nanti di hari kiamat menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen disenengin Allah ya Bun. Kita pengen diridhoin Allah. Doa kita, ridhoi ya Allah, gitu kan Bu. Cintai aku ya Allah. Bahkan ibu aja suka doa, cintai aku. Nah, sama orang aja kita minta cinta karena Allah. Ini malah gimana? Allah nggak mencintai orang itu, Allah membenci orang itu, Allah nggak suka orang itu, bahkan Allah menjadi musuh orang itu. Siapakah orang itu? 1, orang yang suka janji pakai nama Allah. Wallahi, demi Allah aku sih nggak begitu orangnya. Wallahi ntar gue bayar ya bulan depan. Wallahi ntar gue ke rumah lu. Wallahi gue sih gak begitu, dah begitu. Jadi bersumpah-sumpah pakai nama Allah, padahal dia berkhianat dengan janjinya, dengan sumpahnya. Berarti sumpahnya palsu gak Bu? Palsu. Janjinya palsu. PHP dong. Kata anak muda sekarang PHP, pemberi harapan palsu. Di PHP-in gue gitu kan Bu ya. Jadi 1 orang yang suka bersumpah meyakinkan orang gitu ya dengan nama Allah, padahal dia tuh nggak begitu, bohong. Biar bohongnya nggak ketara gitu Bu, pakai nama Allah. Berapa? Ya kalau bener nggak apa-apa, ini kan nggak bener Bu Saro. Kalau nggak bener kan, demi Allah nggak begitu lah begitu. Ya pokoknya pakai nama Allah lagi Bu. Kalau mau meyakinkan orang nggak usah pakai nama Allah, biasa aja. Enggak, aku nggak begitu kok. Nggak usah pakai demi Allah, gitu kan. Jadi kalau orang bohong pakai demi Allah itu bohongnya itu udah yang nutup lah gitulah Bu. Iya, ya memang bohong nggak boleh. Nah sekarang udah bohong pakai nama Allah, jual nama Allah. Ya Allah Bu, Ibu jual nama saja saya marah kok. Ibu jual nama orang aja marah nggak Ibu? Buku semua salam dari Bu Ustazah ini Amah. Beliau katanya minta sumbangan nggak banyak-banyak, Bu cuma 1 juta katanya Bu gitu. Ini umpama gitu ya Bu. Pakai nama orang marah nggak? Loh, kalau saya nggak pernah Bu Dewi gitu kan. Itu nama, apalagi nama Allah kan. Pakai nama Allah, gimana Allah nggak murka, Allah nggak marah, Allah nggak musuh sama orang yang kayak gitu. Kenapa? Bohongnya kegedean. Ya Bu, bohongnya kegedean, bohongnya pakai nama Allah lagi. 2 Bu, 3. 2 orang yang iya Bu. Orang yang berjuang demi Allah. Terus kalau insya Allah gimana? Ya beda. Kalau insya Allah beda Bu. Insya Allah ya gitu. Kalau wallahi demi Allah, kalau insya Allah jika Allah menghendaki gitu kan ya. Insya Allah ya Bu, beda Bu. Bener insya Allah bener. Insya Allah itu jika Allah menghendaki. Tapi maaf Bu ya, jangan salah arti. Insya Allah itu kalau udah niat enggak, jangan bilang insya Allah. Maksudnya itu yang saya maksud tadi. Itu kan dengan nama Allah juga. Tapi iya. Sebenarnya dalam hati dia bohong. Ya. Tapi dia pakai Ibu ke rumah saya Bu ya. Insya Allah ya, benar nggak niat. Itu maksudnya. Nah, berarti gini, kalau udah niat nggak mau datang, maaf ya Bu, jangan hari ini ya. Semoga kapan-kapan Allah menghendaki saya ke rumah Ibu. Bereskan Bu. Tapi kalau udah niat nggak datang, insya Allah saya datang. Berarti dia bohong juga Bu. Tapi gedean wallah Bu. Kalau wallah kan demi Allah. Kalau wallah demi Allah. Tapi kalau insya Allah jika Allah menghendaki, sama-sama pakai nama Allah. Cuma bedanya yang satu demi Allah wallahi, yang satu jika Allah menghendaki. Kalau ngomongin dosa, kalau saya jadi Tuhan, gedean wallah. Gedean wallahi ya Bu ya. Sama insya Allah. Tapi ada unsur bohong juga. Kalau udah niat nggak datang, yang insya Allah Bu. Maaf Bu saja saya suka begitu. Nah hati-hati itu. Hati-hati berubah ya. Makanya saya nanya. Ya, tetap berdosa.
Karena apa? Pakai nama Allah. Ini Bu, sebenarnya dia umpamanya anak tuh gitu, bukan nggak enak. Umpamanya dia kira-kira mana tahu jika Allah menghendaki, mana tahu saya sebenarnya nggak bisa ngomong ini. Tapi kalau Allah menghendaki, kalau niatnya Ya, itu, tapi omongan itu pun diniati, sini udah niat. niatnya maksudnya. Kan beda. Kalau buku Kusum bilang gini, insya Allah emang udah niat datang. Kalau ibu nggak mau datang, sepik-sepik. Sepik. Apa namanya, bahasa basi. Basi deh Bu, lama-lama. Bahasa basi, insya Allah. Insya Allah berarti ibu mempermainkan Allah juga namanya. Makanya itu saya. Iya, jadi kalau tadi buku beda kasus. Kalau buku Suma niat datang, tapi insya Allah, gitu kan ya. Tapi nggak bisa datang, nggak main-main. Enggak, maksudnya gini tadi Bu. Umpamanya Anda udah tahu sebenarnya dia nggak akan datang, tapi insya Allah jika Allah menghendaki saya tadinya nggak mau datang, mana tahu datang gitu. Kan beda niat Bu. Oh, beda niat. Beda kasus. Kalau ibu memang nggak datang, iya. Emang niat nggak datang, tapi nggak enak mau ngomong nggak datang, insya Allah. Kalau buku Suma niat, lo gitu udah niat. Tapi entah besok gimana aja ya, lo gitu kan. Yang ini masalahnya buku Suma pakai kata insya Allah, niat tapi nggak tahu besok bagaimana, lah gitu kan. Kalau ibu, Bu Ana ya. Kalau Bu Ana jelas sudah nggak pengen datang, tapi sebetulnya insya Allah. Beda nggak? Beda buku Suma. Tapi menggunakan kata-kata sama, insya Allah. Jadi nggak boleh ya. Nah, bener. Apa Bu hukumnya? Memainkan nama Allah. Aku selama ini saya belum tahu nih, jadi nggak masuk. Iya, Bun, maaf, sama kayak gini Bun, jual nama Allah, kan gitu ya Bu, main-main dengan nama Allah, jual ayat, iya kan Bun, jual ayat kan, sekarang kan ayat lagi laku ayat, jual ayat sekarang lagi laku nih, ya enggak, capres, cawapres, jadi jual sekarang pada jual ayat laku sekarang Bu, laris. Nah, sama kayak gini hukumnya, Allah nggak suka, Allah nggak mau, Allah murka, Allah benci sama orang yang jual nama Allah, jual ayat Allah karena kepentingan dianya, orang itu atau golongannya. Nauzubillah min. Dua, apa Bu? Seseorang yang menjual orang merdeka menjadi budak. Udah tahu dia kita merdeka, dibawa ke kota. Katanya mau jadi ART, tahu-tahu disuruh jual diri, taruh di kaca. Udah gitu majikannya atau mucikarinya sekali laku 500 umpama, diambil sama mucikarinya, itu bocah dikasih cuma 50.000. Itu dosanya Masya Allah Bu, berlipat-lipat ganda. Karena apa? Karena orang itu merdeka, sekarang jadi apa? Jadi budak. Na'udzubillah min zalik. Sekarang gini, kalau ini Bu Dewi, kan ada orang yang bekerja ke luar negeri, gitu juga begitu. Kan lain Bu. Gini, maaf, saya datang ke PT, gitu kan? PT penyalur kan? Nah, biaya saya ke Hong Kong atau ke Thailand atau kemanapun, biaya selama di Jakarta, biaya pelatihan, biaya terbang, biaya kesehatan, biaya makan selama di penampungan, bla 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 bla, dihitung gitu 6 juta di umpama ya, 6 juta. PT perlu hidup nggak? Ya, mau nggak mau di 8 juta. Maka gaji saya dipotong selama 10 kali 8 juta, potong 10 kali 800.000 di umpama. Itu sah. Sah. Karena apa? Nggak selamanya. Kalau yang merdeka dijadiin budak, selamanya orang itu nggak bisa keluar dari dia. Selamanya setor. Sekarang banyak Bu, apa tuh? Anak yang maaf, yang suka di jalan icrik ngamen. Setoran kan Bu ya. Maaf juga pengemis. Pengemis kan? Pengemis kan ada dua, mungkin yang lepas, ada yang memang dalam naungan bosnya. Kalau pagi dilepas di Cempaka Baru, sore diambil lagi pakai mobil. Itu dia biasanya nggak bisa lepas Bun. Nanti dia akan diambil banyakkan ono daripada yang nyari. Contoh, udah banyak yang survei, nggak boleh marah dengan saya. Makanya DKI Jakarta bikin undang-undang kenapa? Tidak boleh ngasih kepada pengemis atau pengamen. Kenapa? Ya karena nggak bener, udah niatnya nggak bener, malah jadiin mata pencarian. Betul nggak Bu? Bahkan mungkin malah kayaan dia sama saya. Iya kan Bu? Saya hasil ini 100.000 sehari, dia berapa 100.000? 100.000 dia sehari umpama. Jadi makanya apa? Dipakai untuk eksploitasi manusia.
Iya kan Bu? Itu apa? Jual manusia kan? Jual manusia berarti yang apa? Yang tadinya merdeka jadi kayak budak dalam kungkungannya majikannya, kungkungannya yang itu, orang yang membawanya itu. Masya Allah, untuk bilang zalik ya Bu ya. DKI udah nggak salah kalau dia melarang untuk orang karena biar nggak tuman Bu.